Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel ini. Nah, ada informasi yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru terkait dengan peta jalan pencairan TPG dan THR 100% di tahun 2026. Kalau Bapak Ibu Guru bingung bahwa sebenarnya seperti apa sih mekanisme pencairan TPG dan THR 100% untuk anggaran tahun 2026. Nah, di video ini saya akan memberikan bocoran terkait dengan skema pencairan yang Bapak Ibu Guru tunggu-tunggu ya, termasuk untuk TPG bulan April gitu. Nah, laporan komprehensif ini membedakan progres validasi infogetika ya, kemudian alur blok birokrasi lintas kementerian dan juga kriteria kelayakan untuk berdasarkan PMK nomor 13 tahun 2026. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu Guru bahwa bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG, buku-buku PAUD, e-book untuk menambah penghasilan Bapak Ibu Guru, e-book ada juga PPT ya, seribuan PPT yang Bapak Ibu Guru bisa download. Nah, silakan Bapak Ibu Guru mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, yang pertama dulu Bapak Ibu Guru, jadi ini adalah status validasi dan progres SKTP. Jadi per 15 April kemarin itu adalah penarikan data di Dapodik ya, di mana juga kalau untuk di guru-guru di bawah naungan Kementerian Agama itu TPG-nya itu sudah dicairkan. Nah, yang masih belum itu adalah untuk di bawah naungan Kemendikdasmen. Nah, jadi saat ini itu ada proses validasi ya, perubahan warna di infogetika itu abu-abu ke biru menandakan validasi ini sedang berjalan. Oleh karena itu, antisipasi fase penarikan data atau cut off pada pertengahan bulan kurang lebih tanggal 15 kemarin ya. Nah, jadi jika lolos verifikasi, indikator ini akan berubah hijau ke kuningan sebagai tanda bahwa SKTP itu sudah akan diterbitkan. Nah, Bapak Ibu Guru yang belum kondisinya semacam ini ya, artinya dia belum berubah warna hijau, coba ditunggu sampai tanggal 19 Bapak Ibu Guru. Kalau tidak ada perubahan, Bapak Ibu Guru bisa bertanya ke Dinas Pendidikan setempat ya. Nah, kalau misalnya dia sudah warna hijau, maka dia akan terbit ya SKTP-nya. Nah, anatomi pencairannya, mengapa TPG THR tidak cair bersamaan? Jadi ini ekspektasi yang memang banyak ditanyakan oleh Bapak Ibu Guru sendiri. Nah, cuma yang perlu Bapak Ibu Guru ketahui bahwa tidak semua guru itu akan mendapatkan TPG THR 100%. Tuh. Nah, kemudian itu hanya guru-guru yang memang hanya guru-guru ASN yang sudah bersertifikasi tapi tidak menerima tukin atau TPP. Kemudian untuk secara garis besar proses penyaluran itu dilakukan oleh daerahnya masing-masing. Kalaupun pemerintah pusat sudah mencairkannya, sudah mentransfer, maka daerah masing-masing itu ini ya punya kebijakan-kebijakan tersendiri gitu. Jadi antara daerah yang satu dengan daerah yang lain itu pasti tidak sama model pencairannya. Contohnya seperti tahun 2025 lah. Tahun 2025 itu ada beberapa daerah yang sudah mencairkan ya, artinya mereka bergerak cepat dan lain sebagainya. Tetapi ada juga yang bergerak lambat ya, artinya hingga memasuki bulan April ini tidak ada tanda-tanda pencairan TPG THR 100% yang anggarannya itu dari tahun 2025 gitu. Nah, padahal Pak Menteri Keuangan itu memberikan waktu tenggat itu untuk pencairan anggaran tahun 2025 itu hingga 30 Juni 2026 ini. Jadi kita tunggu ya sehingga tanggal 30 Juni itu seperti apa. Nah, semestinya untuk yang anggaran tahun 2026 itu harus sudah direalisasikan pencairannya ya. Karena beberapa influencer itu juga melaporkan bahwa TPG THR 2026 itu sudah mendapatkan persetujuan, tinggal penarikannya seperti apa gitu. Nah, selanjutnya ini adalah alurnya ya, pencairan ini bukan sekedar transfer otomatis, ini adalah hasil akhir dari rekonsiliasi data berlapis antara daerah dan Kemendagri dan Kemenkeu ya.
Jadi Kemendagri itu meminta data jumlah guru dan kalkulasi TPG dan tamsil ke daerah, baru pemerintah daerah itu menghimpun data guru di wilayah dan mengirimkan rekapitulasi kembali ke pusat. Selanjutnya Kementerian Keuangan itu menerima data terpusat dan meminta verifikasi ulang ke daerah untuk memastikan daftar penerima final. Yang keempat itu adalah rekening guru ya, tahap eksekusi. Jadi pencairan ini terjadi hanya setelah rekonsiliasi ganda itu selesai, seperti itu. Nah, bagaimana dengan proyeksi jadwal analisis komparasi di tahun 2025 dan 2026? Jadi kalau 2025 itu surat permintaan data dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri itu resmi turun pada 2 Mei 2025. Nah, untuk yang 2026 itu per 2 April 2026 itu terpantau belum ada satupun surat edaran resmi ya dari pusat ke dalam negeri. Kemudian fase menunggunya itu berdasarkan presiden historisnya, pergerakan birokrasi untuk TPG THR ini memungkinkan besar baru ya akan terlihat ekskalasinya pada bulan Mei. Saat ini proses masih berada di titik nol di tingkat daerah. Artinya mungkin saja pencairannya itu terjadi di bulan Mei gitu ya. Nah, semoga sebenarnya ya kalaupun ada jangan sampai juga melebihi bulan Mei gitu ya. Nah, untuk dekonstruksi regulasi di tahun 2026, paradigma barunya itu adalah konteks note berbeda dengan 2025 di mana aturan TPG THR bergabung langsung dalam satu peraturan menteri ya, regulasi tahun 2026 yang dipecah menjadi dua lapisan dokumen. Yang pertama itu ada payung hukum yang umum yaitu peraturan Menteri Keuangan nomor 13 tahun 2026. Kemudian ada juga yang detail teknis nota dinas ya, Direktorat Jenderal Pembendaharaan. Nah, dokumen spesifik yang secara rinci, secara khusus itu mengatur rincian teknis pencairan untuk guru dan dosen. Nah, regulasi tahun ini itu menuntut pembacaan lintas dokumen detail hak Anda berada di dalam nota dinas ya, bukan sekedar PMK utamanya. Nah, ini matriks kelayakan siapa yang benar-benar berhak ya, artinya pertama Bapak Ibu guru harus berstatus guru ASN dulu ya. Berarti kalau yang non ASN tidak termasuk di sini. Kemudian itu harus sudah tersertifikasi. Jadi harus menerima TPG aktif dalam 1 bulan. Kemudian eksekusi fatalnya itu bebas TUKIN ya dan P3K. Jadi gaji pokok bersumber dari APBN dan pemerintah daerah ini tidak terbukti memberikan tunjangan kinerja ataupun tambahan penghasilan pegawai. Kemudian sebagai penerima TPG ya, itu titik gugur terbesarnya yaitu banyak guru-guru gugur di tahap ketiga. Jika Pemda Anda sudah mengalokasikan tukin atau TPP daerah, maka Bapak Ibu guru itu secara otomatis dieliminasi ya dari daftar penerima tambahan TPG 100% dari pusat gitu. Jadi pastikan kalau Bapak Ibu guru itu ya bukan penerima tukin atau TPP karena sudah diatur ya jelas-jelas di dalam peraturan tersebut. Jadi Bapak Ibu guru pastikan lagi jangan sampai keliru akan membaca peraturan-peraturan yang memang sudah dikeluarkan oleh pemerintah gitu ya. Nah, selanjutnya itu adalah sintesis ya, 3 langkah strategis. Jadi pantau cek info GTK-nya secara berkala di pasca pertengahan April ini ya. Kemudian verifikasi, jangan berasumsi bahwa hubungan dinas pendidikan setempat itu akan atau periksa slip gaji ya untuk memastikan secara absolut apakah daerah Bapak Ibu guru itu termasuk kategori penerima tukin atau TPP daerah. Kemudian pahami kelola ekspektasinya ya, sadari bahwa pencairan membutuhkan waktu panjang akibat rekonsiliasi data berulang antara Pemda, Kemendagri dan Kemenkeu. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.